Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang kami muliakan, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Ashir, hadis yang ke-10 dalam bab keyakinan dan tawakal. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala ya'ni idza kharaja min baitih, siapa yang membaca doa, kata Nabi SAW, yaitu doa ketika keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan tidak pula ada upaya melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca doa ini ketika keluar rumah, yuqalu lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepadanya, hudita, kau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupkan, wa wuqita, engkau telah dijaga, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh darinya. Syaitan akan menjauh darinya atau menyingkir darinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan selain mereka. Wa qala Tirmidzi berkata, haditsun hasan, hadis ini hasan. Zada Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud menambahkan, fayaqul, maka setan akan berkata, li syaitanin akhar, setan akan berkata kepada setan yang lainnya, ketika seseorang keluar dari rumah, dia membaca doa ini, setan akan berkata kepada setan lainnya, kaifalaka birajulin, kata setan ini, bagaimana engkau dapat menggoda, menggelincirkan seseorang, qad uhudiya wa kufiya wa wuqiya, sementara dia telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan oleh Allah dengan pertolongannya, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, ini doa keluar rumah yang sebahagiannya ada pada hadis sebelumnya yang telah kita pelajari, ya. Ada pada hadis sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, yang tidak ada di hadis sebelumnya, wala haula wala quwwata illa billah.
Coba baca di belakang bacaan saya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Coba dari awal 1 2 3. Masya Allah. Doa yang kemarin bisa? Doa yang kemarin bisa? Coba doa yang kemarin, boleh lihat buku. Silakan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alayya. Masya Allah. Baik. Ini kalau kita baca doa ini ketika keluar rumah, akan dikatakan kepada kita, kau telah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dapat menyesatkan? Wa kufit, dan kau telah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pertolongannya. Wa wuqit, dan kau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya. Sehingga ketika ini semua telah kita dapatkan, tanaha anna syaitan. Syaitan akan menjauh dari kita. Makanya dalam riwayat Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud menambahkan, setan akan berkata kepada setan-setan yang lainnya, kaifalaka birajulin, bagaimana kalian dapat menggoda, menggelincirkan seseorang qad hudi, ya, sementara dia telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kufi, dan dia telah dicukupkan oleh Allah dengan pertolongannya. Wa wuki, dan dia telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan penjagaannya. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kewajiban berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tawakal bagaikan benteng yang kokoh yang mampu menjaga setiap muslim dari tipu daya syaitan. Di dalam hadis ini Nabi SAW di samping mengajarkan doa kepada kita, beliau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tawakal. Tentang keutamaan apa? Tawakal. Lihat, ketika kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, ini adalah kalimat tawakal yang total dan penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bertawakal seperti itu, kata Nabi SAW, akan dikatakan kepada kita, boleh jadi malaikat Allah yang mengatakan itu kepada kita, atau boleh jadi Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, ya. Apa yang dikatakan kepada kita? Kau telah diberikan hidayah, kau telah diberikan kecukupan, kau telah diberikan penjagaan, perlindungan. Ini untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan ini. Allah akan memberikan hidayah kepadanya, Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan memberikan penjagaan, perlindungan kepadanya. Dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, bertawakallah hanya kepada Allah. Jangan pernah bertawakal kepada manusia. Dalam urusan apapun, jangan pernah bertawakal kepada manusia. Tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Ya, tawakal kepada Allah. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah hanya Allah saja yang dapat mencukupkan urusan hambanya? Adapun manusia, dia tidak akan pernah dapat mencukupkan urusan kita.
tidak akan pernah dapat mencukupkan kehidupan kita, tidak akan pernah. Maka oleh karena itu jangan pernah bertawakal kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Bertawakallah kepada Allah yang maha kaya, tidak akan pernah miskin. Bertawakallah kepada Allah yang maha kuasa dan kekuasaannya tidak melampaui batas. Makanya oleh karena itu bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla dan berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada tempat berlindung yang paling baik selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri yang paling baik selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan kalau kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita keluar dari rumah kita, ya, maka tawakal itu akan menjadi benteng bagi kita, perisai bagi kita. Setan akan menjauh dari kita. Setan akan menjauh dari kita. Kita ketika keluar rumah, siapa yang tahu di antara kita ada orang yang hasad dengan kita? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada orang yang hasad dengan kita. Ketika melihat kita sukses, melihat kita berhasil, orang hasad dengan kita. Nah, boleh jadi dia akan mengirimkan penyakit kepada kita melalui mata, yang dikenal dengan penyakit apa? Mata, ain. Makanya kita ketika keluar rumah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan mengatakan apa? Ungkapan keputusasaan dari syaitan kepada teman-temannya yang lain. Ketika melihat ada seseorang yang ketika keluar rumah dia baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Apa kata syaitan kepada temannya? Gimana kita akan menggoda, menggelincirkan, ya, melemparkan keburukan kepada orang ini sementara dia udah dikasih hidayah oleh Allah, sementara dia udah dicukupin oleh Allah dengan pertolongannya, dan sementara dia tengah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin sama Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu dalam surat An-Nas Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan, aku berlindung kepada Allah pencipta manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Dari apa kita berlindung kepada Allah? Dari keburukan, kejahatan, bisikan setan yang suka bersembunyi. Setan adalah pangkal segala keburukan, pangkal segala kejahatan. Makanya kalau orang jadi pangkal kejahatan, orang-orang bilangnya apa? Setan lu, kata dia. Iya Pak? Enggak? Kalau dia jadi orang jahat, orang buruk, orang akan mengatakannya apa? Setan. Karena setan pangkal segala-galanya, pangkal keburukan maksudnya, kejahatan, maka yang dapat melindungi kita dari biang ini hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, katakan aku berlindung kepada penciptanya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Maka berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang takut sama setan. Apa yang kita takutkan dengan setan? Ya, kalau kita berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang dapat memudaratkan kita ketika Allah telah menjaga kita, melindungi kita. Banyak orang yang was-was, banyak orang yang takut disihir, disantet, diguna-guna, diiniin dan itu. Nggak perlu takut, nggak perlu takut. Dan di antara keyakinan yang harus kita pegang adalah apa? Bahwasanya kalau sekiranya umat manusia di permukaan bumi ini berkumpul, ada berapa orang? 7 miliar. Semuanya berkumpul ingin memberikan mudarat kepada kita, mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kepada kita sedikit pun kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah atas kita. Ya. Makanya oleh karena itu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada daya dan upaya bagi seorang hamba dalam menyelesaikan segala urusannya melainkan dengan bantuan ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini sebagaimana yang Allah katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Kita tidak memiliki daya, kita tidak memiliki kekuatan, ya. Yang memiliki daya dan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam menyelesaikan urusan kita, urusan apapun
Yang dapat menyelesaikannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, hendaklah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, sembari bersandar kepadanya. Akui kelemahan kita, ya Rabbi, ya Allah, la haula wala quwwah illa billah, atau illa bik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali melainkan hanya milikmu semata ya Allah. Kita sudah mengakui itu kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah senang, suka dengan pengakuan-pengakuan hambanya. Ya, dengan pengakuan-pengakuan hambanya akan kelemahannya, akan kefakirannya, akan kemiskinannya, akan ketidakberdayaannya. Allah Subhanahu wa taala senang dengan itu. Makanya oleh karena itu, kita nggak boleh sombong di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita peroleh, perhatikan, apapun yang kita peroleh, yang kita raih di dalam kehidupan ini bukan karena kepintaran kita. Banyak orang yang lebih pintar dari kita, banyak orang yang lebih pintar dari kita, tapi dia tidak mendapatkan seperti apa yang kita peroleh. Ya. Dan itu juga bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita. Enggak, banyak orang yang lebih kuat dari kita, banyak orang yang lebih hebat dari kita, tapi dia tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang kita punya itu murni nikmat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Satu pun nikmat, satu pun, coba sebutkan nikmat apapun yang ada pada kita, satu pun tidak lain itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, akui kelemahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, akui ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan akui semuanya yang kita peroleh itu murni karunia dari Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara ucapan yang harus sering kita sebut, ya, adalah ucapan pengakuan ini. Rabbi, kalau bukan karena Engkau ya Rabb, ya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukan kepada manusia kita mengatakan itu. Banyak orang mengatakan kepada manusia. Ya. Katakan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang memuji kita, Masya Allah, laris manis, usahanya sukses, berhasil, katakan, ini adalah karunia dari Rabbku. Bukan karena aku hebat, aku rajin, tapi ini adalah murni dari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga, pemeliharaan dan penjagaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman, ya, terhadap orang-orang yang beriman dari gangguan setan. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa bertawakal kepada Allah, sekali lagi yang hanya mau bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya, hanya orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah, wahai orang-orang yang beriman, bertawakal. Hanya orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, dia akan tawakal kepada dirinya. Dia akan tawakal sama orang lain, dia akan tawakal sama setan, sama jin. Tapi orang-orang yang beriman, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk gangguan setan. Ya, orang-orang yang beriman. Setan manapun tidak akan pernah dapat memudaratkannya, menyakitinya. Tidak akan pernah. Ketika dia telah bertawakal kepada Allah, ketika dia telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan setan dalam menggoda orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan telah dia tanamkan kecintaan terhadap keimanan sehingga ia menjadi perhiasan dalam hatinya. Ini lihat, setan tidak akan dapat menggoda, mengganggu, menyakiti orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang telah Allah tanamkan kecintaan, ya, di dalam hatinya kepada keimanan, dan itu menjadi perhiasan di dalam dirinya. Setan tidak akan berdaya di hadapan orang-orang yang seperti ini. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bertawakallah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari segala kejahatan. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW di waktu pagi dan di waktu petang untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca tiga kul.
qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka setan sama sekali tidak akan berkutik di hadapan orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, setan akan tolong menolong untuk menyesatkan umat manusia. Lihat, setan tolong menolong untuk menyesatkan umat manusia. Ketika dia tidak mampu, dia akan panggil teman-temannya. Ya. Dan memang tugas setan adalah menyesatkan manusia. Ya. Tugas setan adalah menyesatkan manusia. Dan itu yang telah dia ikrarkan di hadapan Allah dengan bersumpah atas nama Allah. Ya. Aku akan menggelincirkan semua anak keturunan Adam, kata Allah, kata setan kepada Allah Azza wa Jalla, sampai hari kiamat. Setan gak akan pernah berhenti dari menyesatkan kita. Makanya dalam hadis sebelumnya, dalam pelajaran hadis sebelumnya, Syekh Hilal bin Eid Al-Hilali mengatakan bahwasanya pangkal kesesatan itu, yang pertama adalah setan, kemudian yang kedua adalah hawa nafsu, kemudian yang ketiga adalah dunia, atau dunia kemudian hawa nafsu. Ya, pangkal kesesatan. Dan setan akan tolong menolong di dalam menyesatkan manusia. Makanya oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah, karena setan telah mengikrarkan itu. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan mencari segala macam cara bagaimana menyesatkan manusia. Pertama sekali dia akan berusaha untuk membuat kita melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Ketika tidak mampu melakukan kesyirikan, dia akan menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Ketika dia tidak mampu menghalangi kita dari beribadah kepada Allah, dia akan berusaha merusak amal ibadah kita. Dengan apa? Dengan memalingkan niat kita yang awalnya karena Allah, dipalingkan kepada dunia, karena riya, karena sum'ah, dan lain sebagainya. Ya. Setan itu tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah putus asa. Makanya oleh karena itu, murid Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah bertanya, "Wahai Imam, apakah setan itu ada tidurnya?" Setan ada tidur atau enggak? Setan ada tidur? Enggak. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau setan ada tidur, maka kita akan beristirahat dari gangguan dia. Kita akan bisa istirahat dari gangguan dia. Tapi setan enggak pernah tidur. Kalau kita kerjaannya apa? Kalau kita kerjaannya apa? Kalau kita kerjaannya tidur-tiduran ya. Setan gak pernah tidur. Karena dia udah mengikrarkan itu. Sampai hari kiamat dia akan menyesatkan dan menggelincirkan anak cucu keturunan Adam. Untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya, baik. Yang keenam, kalau setan aja tolong menolong untuk menyesatkan umat manusia, maka kita harus tolong menolong dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai nggak mau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Contoh misalkan ada teman kita nih nggak kelihatan di majelis, hadir ke majelis ini, kebaikan atau enggak? Kebaikan. Tolong dia, telepon, kemana lu? Nggak datang. Aduh, anak sibuk cari duit. Kebetulan nih ada kebutuhan. Tapi berapa duit yang lu butuhkan? Ya nggak banyak-banyak, 500. Oke, datang ke rumah. Besok datang ke pengajian ya. Harus gitu. Ini nggak dicuekin aja, udah jelas teman butuh duit. Seakan-akan nggak mengerti. Seakan-akan nggak mengerti. Tolong menolong, setan aja ngapain? Tolong menolong kita. Masa nggak mau tolong menolong? Tolong teman kita. Kenapa nggak pakai jilbab? Nggak ada duit untuk beli jilbab. Taib, ikut ambil beli jilbab. Harus seperti itu. Jangan lihat teman nggak ada, lihat teman nggak ada. Subhanallah. Teman nggak ada, nggak pernah ditanyain. Kemana fulan? Ini mungkin lagi sibuk cari duit. Nah, kita kurangin. Kamu butuh duit berapa? Saya cuma butuh duit segini. Ya udah nih. Tapi besok hadir ke pengajian. Seperti itu. Ya. Harus seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi SAW, perhatikan. Sahabat-sahabat Nabi SAW,
mereka menolong saudara-saudaranya dengan harta. Dengan harta. Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat yang kaya. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang kaya, kalian yang kaya nih, kata Nabi SAW, bantu saudara-saudara kalian yang hudatsa fil ahad, yang baru masuk Islam. Karena rata-rata yang masuk Islam ngikutin Nabi orang kaya atau orang miskin? Miskin. Kalau enggak kalian bantu, entar mereka balik lagi melakukan kesyirikan. Nanti mereka akan melakukan kesyirikan lagi. Nanti mereka akan mencuri lagi. Nanti mereka akan begini lagi, begitu lagi. Maka sahabat semua yang ngeluarin duit. Tahu usah jauh-jauh, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihat ketika Bilal bin Rabah Islam disiksa oleh majikan. Apa yang bisa dibuat oleh seorang budak? Datang Abu Bakar melemparkan beberapa keping emas kepada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Dilemparkan oleh Abu Bakar. Berapa kau jual dia? Sekian keping emas, kata dia. Dilemparkan oleh Abu Bakar. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Lalu Umayyah mengatakan, kau mau berkorban untuk seorang budak yang hina ini dengan uang segini? Kalau kau minta lebih akan kulemparkan lagi ke hadapanmu, kata Abu Bakar. Kita harus seperti itu. Kalau kau minta lebih, akan aku berikan. Habis itu lihat, dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan lihat apa hasilnya? Bilal termasuk orang yang akan memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nabi pernah memanggilnya, wahai Bilal, amalan apa yang paling kau harapkan dari semua amalanmu? Dengan itu kau masuk surga. Karena aku mendengar hentakan sendalmu di dalam surga. Aku mendengar hentakan sendalmu di dalam surga. Subhanallah. Itu dari mana itu? Dari awal Abu Bakar membantunya itu. Dibebaskan oleh Abu Bakar, lihat, dia butuh bantuan dia. Ya. Dan Abu Bakar menginfakkan hartanya untuk Bilal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Lail. Ya, tidaklah dia menginfakkan hartanya karena ingin mengharapkan kebaikan dari orang yang dia infakkan, tapi dia menginfakkan hartanya karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, agar Allah ridho kepadanya. Dan lihat apa yang terjadi. Abu Bakar menjadi umat, jadi orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Kita harusnya saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada saudara yang kelaparan sehingga dia nggak datang ngaji, kita kasih makan. Nih, saya kasih makan, kamu ngaji, datang ke masjid. Harus seperti itu. Kalau tidak, bagaimana orang akan dapat berbuat baik? Sementara mereka memikirkan apa? Perut. Mikirkan perut. Bahkan kita miris mendengar ada orang keluar dari Islam karena hanya sebungkus Indomie. Sebungkus aja. Anak tanya nih, coba sebutin siapa di antara kita yang nggak bisa ngasih orang satu dus Indomie? Ada nggak? Satu dus. Berarti mampu semua ya. Berarti kita kumpulin satu dus Indomie per orang. Miris gak dengarnya? Mas keluar dari Islam cuman gara-gara satu bungkus. Kenapa kita gak kasih satu dus? Satu dus. Kasih satu dus. Subhanallah. Saya dengar itu di mana? Mentawai. Orang keluar dari Islam gara-gara cuman segituan. Subhanallah. Kenapa umat Islam enggak, ya Allah, ngumpulin hartanya dikit aja. Beli mungkin telur berapa telur? Setengah lapi ya. Setengah lapi berapa? Setengah papan. Setengah papan berapa? 20. Tapi kasih Indomie 10. 20 juga 40. Beras 1 kilo. Selesai. Tambah rawit 1 on. Subhanallah. Ini umat Islam kalau bersatu. Saya kadang-kadang ngelewat perempatan jalan. Itu lihat perempatan jalan. Banyak pengamen, anak pang. Pernah nggak hati kita miris, ya Allah? Itu kenapa mereka kayak begitu? Karena mereka nggak memiliki kecukupan hidup. Kenapa kita nggak tolong? Kita tolong, kita panggil, tolong. Kita bilang sama dia, kamu berhenti dari situ. Nih, saya cukupkan kehidupan. Seperti itu.
Dan Bapak Ibu harus tahu, orang dapat hidayah dari kita satu aja, nggak usah banyak, satu aja, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik dari dunia beserta apa? Isinya. Satu orang, nggak usah banyak kata saya, satu aja. Orang dapat hidayah melalui kita, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa kita nggak berusaha dengan kelebihan yang Allah berikan? Kita mungkin punya banyak pakaian, banyak orang yang nggak punya pakaian, kita kasih. Kau datang ke masjid, kau sholat di masjid, kau duduk di pengajian. Kau kalau ada apa-apa datang kepadaku. Sekali dua kali dia datang minta, taib. Kali yang ketiga kita ajarin dia untuk berusaha. Sebagaimana Nabi SAW pernah didatangi sama salah seorang anak muda. Nabi didatangi sama anak muda, diperhatikan. Minta, dikasih sama Nabi. Nabi nggak ceramain, lu muda, kuat, kaya, muda, kuat, tapi minta-minta. Kita seringnya kayak begitu. Terkasih dia. Besoknya datang lagi, kasih lagi sama Nabi. Kali yang ketiga Nabi tanya, apa yang kau punya? Kata Nabi SAW. Dia mengatakan, aku punya semacam panci, ya panci dengan harga 1-2 dirham. Kata Nabi, besok kau bawa itu ke hadapanku. Dibawa sama orang itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau beli ini panci ke hadapan sahabat-sahabatnya dengan harga 2 dirham? Langsung ada sahabat bilang, aneh ya Rasulullah, 2 dirham. 2 dirham berapa duit? 140.000. Setelah itu dibeli, kata Nabi SAW, 1 dirham kau belikan makananmu, 1 dirham lagi kau beli kampak di pasar. Kau beli kampak di pasar. Setelah dia beli, ya Rasulullah, ana udah beli kampak ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pergi cari kayu bakar, lalu kau jual. Akhirnya sahabat itu mencari kayu bakar, kemudian dia jual di pasar. Setelah sekian minggu, dia mendapatkan duit 14 dirham lebih kurang, atau 12 dirham. Subhanallah. Setelah itu apa yang terjadi? Dia ngasih lagi sama orang. Dia ngasih lagi sama orang. Seperti ini Nabi SAW mengajarkan kaum muslimin. Ngasih orang cuman punya duit 12 dirham. 12 dirham kali 70.000 berapa duit? 840. Kita punya duit di rekening ada berapa? Ketawa berarti kira-kira 300 juta ya. Kalau ketawa berarti sekitar berapa? 300 juta. Kita punya duit di rekening lebih ribuan kali lipat dari 840. Tapi kita nggak memberi. Kita nggak memberi. Subhanallah. Makanya saya bilang, Bapak Ibu ketika beli makan, lebihkan makannya. Ketika beli minum, lebihkan minumnya. Ketika ngelihat orang, kasih. Kemudian kita nasihatin, ini rizki dari Allah nih, kamu jangan lupa bersyukur sama Allah, sholat ke masjid. Kenapa enggak kita lakuin yang kayak begituan? Atau jangan-jangan ya, saya nggak tahu, mau masuk surga sendirian di sini? Ada yang mau masuk surga sendirian? Nggak mau ngajak orang lain? Subhanallah, surga Allah ciptakan bukan buat diri kita aja, tapi buat orang-orang baik. Jadi sekali lagi, kalau setan aja tolong menolong, nggak iri sama setan. Setannya nggak iri sama setan. Enggak Ustaz, biasa aja Ustaz. Ya Allah, keterlaluan. Setan aja tolong menolong, masa kita nggak tolong menolong gitu? Kalau perlu ya kita infak, kita lihat siapa kira-kira nih, ya di sekitaran sini yang nggak ke masjid, sibuk cari harta. Kita kurangin kebutuhan dia. Aduh, nih kita ada berapa orang nih sekarang nih? Kita ada berapa orang nih? Anggap 40. 40 kalau 10.000 aja masing-masing kita ngeluarin duit. Berapa duit? 400.000 itu kira-kira kalau dibelikan beras, minyak, telur, indomie, cabai, sarden, kira-kira dapat berapa? 100. Iya, 100 ya. Ibu-ibu tahu tak? Iya. Itu kalau 10.000 kita bisa belikan beras mungkin 3 kilo atau 2 kilo, kasih indomie 3 kilo lah cukup untuk seminggu. Besok kasih lagi, kumpulin lagi 10. Subhanallah, betapa indahnya Islam ini. Ya, itu kalau berapa itu? Kalau berapa? 10.000. Kalau ada yang ngasihnya 100.000, Ustaz, anak kalau 10.000 malu dong Ustaz. Allah ngasih duit aja sama anak 20 juta, masa 10.000?
Ya, mungkin malu. Ada ngasih 100 ribu, berapa duit? Makanya saya pernah bilang di sini, kita usahakan ada infak yang kita keluarkan buat orang-orang miskin yang ada di sekitar sini dulu. Dan mungkin kita nggak ngelihat dia ke masjid karena sibuk ngurusin urusan dunia dia. Kita datang ke rumahnya, antarin beras, antarin minyak, antarin ini. Bisa nggak kira-kira nih? Saya tanya nih, bisa nggak kira-kira? Bisa. Yakin bisa? Oke. Ini kita ngaji ini bukan hanya sekedar ngaji, cuman buktiin. Cok, taib. Mulai kapan ya? Mulai Senin kita kumpulin duit. Sekarang boleh, nggak ada masalah. Senin kita kumpulin duit. Saya nggak maksa ya. Saya nggak maksa. Cuman agak dipukul dikit. Karena duit itu kalau nggak dipaksain nggak keluar. Saya nggak minta 100 ribu, saya nggak minta. Saya nggak minta juga 50 ribu, nggak. 10 ribu. Dan kalau sedekah pagi hari, Nabi mengatakan ada 2 malaikat yang terus turun ke bumi setiap pagi. Yang satu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, kasih ganti yang lebih baik buat orang yang berinfak. Tuh kita infak tuh setiap hari. Yang satunya lagi bilang, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang menahan hartanya. Coba besok ya. Nanti mulai. Besok Senin kita mulai. Enggak usah, siapin aja dari rumah. Siapin dari rumah. Kita jalan atau kita siapin kotak di situ. Ada kotak itu. Ya, dan nggak usah malu. Yang nggak ada jangan malu. Kita ini berlatih untuk apa? Beramal. Ya. Baik. Habis itu kita cari orang-orang di sini yang nggak ke masjid, kita datangin silaturahim. Datangin. Assalamualaikum, gimana kabarnya nih? Ya, kasih ini ada oleh-oleh atau hadiah dari jemaah. Mudah-mudahan bisa ke masjid. Ya. Baik. Yang keenam, disunahkan membaca doa setiap kali keluar rumah agar mendapat kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tapi mungkin cukup sampai di sini. Ada sarapan apa enggak? Ini kalau nggak ada sarapan, saya nggak ngumumin gitu. Tapi kalau ada diumumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.